oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara, sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara, sebagai anak bangsa Indonesia, di bidang masing-masing, di eselon masing-masing, punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita. Melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik, melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus. Ya. Karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Rasa rendah diri. Punya gelar profesor. Sekolah di mana-mana yang terkenal. Tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Kapalnya ditenggelamkan. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,
Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Bro, naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Tapi saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan, ya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu. Baru 2 bulan udah. Tapi masih senyum, saya terima kasih. Jadi ini juga para gubernur, para bupati ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan. Tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, ya, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya, budaya markup, budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelembungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta, ya 100 juta. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita kurangi, saudara-saudara. Bukan kurangi, maaf, harus kita hilangkan. Saya tidak akan ulangi angka-angka, saudara sudah sering dengar ceramah saya, ya, apa itu ICOR, Incremental Capital Output Ratio kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya, kebocoran. Saya juga tidak akan paparkan di sini
laporan-laporan yang saya terima, kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging, dan sebagainya. Tidak dalam kesempatan ini, tapi pada kesempatan lain kalau perlu. Di sidang kabinet sudah saya paparkan, nanti khusus mungkin Bupati dan Gubernur saya undang khusus. Bukan saya apa-apa, saya tidak mau menurunkan moral daripada anak-anak muda kita. Tapi rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat. Semua kita harus kerjasama. Tadi saya katakan, rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih. Musrem Bangnas laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pada gubernur, saudara-saudara adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik, real, dan tidak terlalu lama. Ya. Kita, dengan tadi program digitalisasi, dengan e-government, dengan e-katalog, dengan GovTech, kemungkinan untuk penggelembungan yang gila-gilaan sudah tidak akan, sudah sangat sulit. Sudah sangat sulit. Di semua KL kita akan melihat nanti hasilnya. Demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya optimis. Saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak, pihak-pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8%, saya akan dikasih makan malam gratis. Saya boleh pilih menunya. Saya akan pilih menu yang paling mahal. Tapi karena saya sudah saya harus mengurangi berat badan, jadi gimana itu? Terima kasih Bappenas dan seluruh jajarannya atas kerja keras saudara-saudara. Terima kasih Bapeda, Gubernur. Kita melangkah menatap hari besok dengan gagah, dengan keyakinan. Kita kompak, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Negara lain penuh kesulitan. Negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Minta kami mohon ini. Terutama mereka sangat membutuhkan
kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah yang para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita nggak usah, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.